Pemerintah wacanakan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Komaydi Notonegoro, beliau adalah Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Selamat pagi Pak Komaydi. Selamat pagi Mas Wiji, Ya. sehat Mas? Ya, sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar Pak Komaydi? Alhamdulillah sehat Mas Wiji. Baik, oke. Kita langsung bahas tema kita hari ini mengenai wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi. Apakah secara wacana momentumnya tepat, Pak Komaydi? Kalau untuk sinyal sebetulnya memang menjadi perlu diapresiasi ya. Sejauh ini Pak Presiden mempertahankan kebijakan harga energi untuk ditahan di level yang lebih rendah begitu Mas Wiji, supaya pertumbuhan ekonominya bisa dipertahankan, daya beli juga bisa dijaga begitu. Tetapi kalau harga energi hampir sebagian besar kita sudah dalam posisi net importer Mas, terutama untuk minyak dan gas ya. Gas kan dalam konteks ini adalah LPG karena bahan bakunya 70-80% kita dari impor, sehingga memang edukasi ini perlu disampaikan ke publik. Kita tidak bisa mengintervensi atau memberikan subsidi terus-menerus karena kita belinya diimpor, kemudian jualnya harus diintervensi oleh pemerintah. Intervensi artinya memberikan subsidi. Nah ini pilihannya kemudian ke produktivitas anggaran APBN, Mas. Kalau tetap dipertahankan terus sebetulnya bisa, tetapi mengorbankan hal-hal lain, misalnya subsidi pendidikan berkurang, subsidi kesehatan berkurang. Saya kira narasi itu atau edukasi itu yang perlu dibangun pemerintah kepada publik, begitu Mas. Menyambung mengenai momentum yang disampaikan oleh Mas Wiki, saya kira perlu dilihat terlebih dahulu, pemerintah perlu memantau, karena ini kan momentumnya kemarin baru saja RON 92 atau Pertamax, harga dagangnya baru saja dilakukan penyesuaian, juga kemudian sebentar lagi ada mudik lebaran, saya kira juga membutuhkan konsumsi BBM dalam jumlah yang besar, belum lagi juga nanti setelah kembali dari mudik juga sudah tahun ajaran baru ya Mas, yang biasanya masyarakat juga ada additional cost yang perlu ditanggung. Saya kira ini harus dipantau dan diperhatikan terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengejar satu aspek, betul bahwa fiskalnya perlu diselamatkan, tetapi saya kira daya beli juga penting di dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Mas Wiki. Okay. Karena kalau kita lihat struktur PDB kita, Mas, 60% itu adalah dari konsumsi. Jadi kalau konsumsinya terganggu, juga ada kekhawatiran mengganggu pertumbuhan ekonomi, kan ujungnya juga ke penerimaan pajak dan APBN itu sendiri. Jadi perlu bijaksana melihat. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat tergantung kepada konsumsi domestik ataupun konsumsi rumah tangga begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah siapkah ataupun sudah cukup kuatkah daya beli masyarakat jika kemudian berbagai kenaikan ini dilakukan dalam waktu yang sangat berdekatan? Iya, ini yang saya kira perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Karena di data BWS kan kita sama-sama lihat ya, kalau data saudara kita yang tidak mampu kan layernya banyak nih Mas, ada yang sangat miskin gitu, kemudian miskin, ada yang mendekati atau hampir miskin, ada kemudian normal. Nah kemudian kalau katakanlah ada tekanan daya beli sedikit saja, nanti kan jumlah penduduk miskinnya akan bergeser cukup signifikan. Nah ini yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, targetnya berapa persen, kemudian kira-kira aspek-aspek makro yang terdampak dari kebijakan ini apa saja perlu dikalkulasi terlebih dahulu. Saya kira masyarakat juga semakin kesini semakin paham bahwa kita sudah sekitar 900.000 kita impor untuk BBM dan minyak per harinya, karena konsumsi kita kan 1,6 ya Mas, dan produksi kita cuma 700 sampai 800, sehingga sebagian besar memang dibeli dari impor. Tetapi ketika kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama, saya kira impact-nya yang perlu mitigasi dan dikalkulasi lebih detail oleh pemerintah sebelum itu dilakukan. Kalau ditanya konsumen siap atau tidak, pasti mungkin sebagian besar akan menjawab tidak siap, itu sudah nature-nya konsumen. Tetapi pemerintah tentu perlu berdiri di tengah untuk sebagai policy maker, melihat aspek-aspek secara menyeluruh, kira-kira yang paling optimal dan momentumnya kapan, itu yang perlu dicari oleh pemerintah, saya kira. Baik, BBM non-subsidi yang pertama sudah dinaikkan, dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman pengamat energi bahwa kenaikan untuk BBM non-subsidi secara harga begitu tidak akan menimbulkan riak yang
signifikan lah begitu dan nampaknya seperti itu. Tapi apa yang terjadi jika kemudian BBM non subsidi ini dan juga BBM subsidi maksud kami dan LPG subsidi dinaikkan? Perbandingan riaknya akan seperti apa menurut Anda Pak Komaydi? Iya, kalau kita lihat volumenya kan memang Pertamax atau RON 92, merek dagangnya Pertamax, ini kan konsumsinya per tahun kisaran antara 6 sampai 7 juta kiloliter sebetulnya Mas, atau 7 miliar liter per tahunnya begitu. Nah, kalau kita bandingkan yang non subsidi, yang subsidi atau mungkin yang disebut merek dagangnya Pertalite atau RON 90, ini kan konsumsinya sampai 25 ya Mas. Jadi kita bisa lihat komparasinya, yang satu kemarin 7, yang satu kemudian 25. Belum lagi kalau bicara yang LPG ya, LPG kan per tahunnya untuk yang 3 kilo sekarang ini di APBN 2022 targetnya adalah 8 juta metrik ton begitu, atau sekitar 8 miliar kilogram begitu. Nah ini hampir meliputi sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia dan itu untuk keperluan dapur, ibu-ibu di dapur begitu Mas. Belum lagi kalau solar juga secara bersamaan. Nah, solar ini porsinya atau konsumsinya kan sekitar 15 sampai 16 juta kiloliter untuk yang subsidi. Dan perlu diperhatikan kalau solar ini berkaitan dengan proses produksi dan distribusi barang dan jasa Mas. Kalau Pertamax kemarin tidak terkait dengan produksi barang dan jasa secara langsung, tetapi lebih ke konsumen akhir, yaitu pemilik kendaraan pribadi yang segmennya sama-sama kita tahu biasanya kelas menengah ke atas dengan mobil-mobil spesifikasi tertentu begitu Mas. Kalau yang Pertalite, LPG dan solar ini lebih luas jangkauannya sehingga saya kira dampaknya tentu potensinya akan lebih masif. Nah ini yang perlu dihitung secara hati-hati oleh government. Baik, Pak Komaydi, saya ingin meminjam analisa Anda mengenai apa yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah mengenai evaluasi alokasi anggaran untuk subsidi energi. Ini tentu saja berpulang kepada efektivitas dari salurannya begitu ya. Apakah itu sudah dilakukan dengan baik? Karena itu adalah menjadi sebuah pertimbangan yang menurut saya nampaknya utama gitu yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah bahwa oke, ketika memang ada penyesuaian dalam harga dari BBM ataupun LPG subsidi ini sudah dapat dipastikan bahwa penyalurannya sudah sangat baik begitu sehingga kemudian ini menjadi satu pilihan yang memang harus diambil oleh pemerintah karena penyalurannya sudah baik. Atau menurut Anda seperti apa? Apakah sudah baik atau belum? Jangan-jangan subsidinya besar karena memang sejauh ini kurang tersalurkan secara efektif. Iya, saya sependapat dengan Mas Vicky ya, bahwa ini sebetulnya kami sudah suarakan sejak 2008 yang lalu ya Mas Vicky. Bahwa subsidi kalau di negara-negara lain maupun secara konsep ekonomi, secara teoritis akan lebih pas kalau subsidinya itu ke orang ya, subsidi langsung begitu Mas. Bukan subsidi barang. Kami selalu menganalogikan bahwa kalau ada dua harga yang berbeda untuk produk yang sama, yang berlaku akan teori air, Mas, akan mengalir ke titik yang lebih rendah begitu. Itu satu. Yang kedua juga terjadi kalau ada disparitas pasti ada penyelewengan. Nah ini yang juga banyak belakangan ditemukan, Mas, ada beberapa yang kemudian mengalir ke sektor-sektor industri, sektor pertambangan, sektor pertanian begitu ya, yang semestinya tidak berhak untuk menerima subsidi solar misalnya, ini ditemukan beberapa. Terus kemudian di lapangan juga ditemukan banyak truk-truk yang tangkinya dimodifikasi Mas, hanya mengisi solar dari SPBU 1 ke SPBU yang lain kemudian dijual ke industri. Nah Mas Wiki bisa bayangkan yang solar untuk subsidi kan sekarang di 5.250. Sementara untuk yang non subsidi Mas itu sudah kisaran 14.000. Jadi hanya ngisi di SPBU 1 kemudian dijual ke industri itu paling enggak mendapatkan benefit sekitar 8.000 sampai 9.000 per liter Mas. Lebih dari 100%. Itu terlepas dari baik dan buruknya ya. Kalau kita hanya lihat konteks positif ekonomiknya kemudian itu menjadi insentif tersendiri bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebetulnya kan subsidi langsung kita sudah terapkan di beberapa elemen Mas, misalnya ada PKH langsung, terus kemudian ada subsidi pendidikan juga sudah langsung, terus ada subsidi listrik Mas Iki, itu juga sudah langsung Mas, karena mereka kan pakai daya ya, yang 450, 900, nah kenapa pemerintah tidak mengadopsi itu ke BBM dan LPG begitu. Nah data-data itu digunakan dulu, kemudian sambil jalan disempurnakan, nanti kalau sudah sempurna masih ada katakanlah bebannya terlalu besar, sepakat seperti yang disampaikan oleh
Mas Vicky tadi masih ada selisih, silahkan dilakukan adjustment atau penyesuaian harga. Agar tepat guna dan kita kemudian memahami mengapa akhirnya pemerintah memang harus menaikkan BBM ataupun LPG bersubsidi begitu ya. Oke, kita masih ada beberapa segmen, Pak Komaydi, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Dalam APBN tahun 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp206,96 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan untuk subsidi non-energi sebanyak Rp72,93 triliun. Dan jika dirinci lagi, anggaran subsidi energi dalam APBN tahun 2022 dialokasikan untuk subsidi jenis bahan bakar minyak ataupun BBM tertentu sebesar Rp11,3 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg senilai Rp66,3 triliun dan subsidi listrik Rp56,5 triliun. Dan menurut laporan Kementerian Keuangan selama periode Januari hingga Februari tahun 2022, belanja subsidi energi Indonesia sudah mencapai Rp21,7 triliun. Nilai tersebut porsinya setara dengan 16,97% dari anggaran subsidi energi atau sekitar 10,48% dari total anggaran subsidi dalam APBN tahun 2022. Oke, melihat data-data tadi kita kemudian menjadi lebih paham lah ya terkait dengan pemetaan dari anggaran pemerintah sendiri untuk program subsidi. Ada yang non-energi dan juga ada yang energi. Tapi saya ingin kemudian membahas mengenai implikasi dari kenaikan solar subsidi, Pak Komaydi. Sebetulnya dampaknya seperti apa jika kita kemudian bandingkan dengan kenaikan yang dilakukan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan juga mungkin kenaikan listrik begitu dan juga LPG begitu ya yang 3 kg. Implikasinya perbandingannya seperti apa? Iya, kalau solar ini kan sebetulnya keterkaitannya atau multisektornya memiliki linkage dengan berbagai sektor cukup kuat sebetulnya Mas Vicky. Jadi untuk sektor produksi kemudian distribusi ini solar memiliki peran yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat misalnya kita common lihat di jalur Pantura, truk yang dari Jakarta kemudian sampai ke wilayah Banyuwangi, Surabaya dan sekitarnya ini adalah dan sebaliknya itu berkaitan dengan pengiriman barang dan jasa yang sudah diproduksikan begitu Mas. Baik yang sudah jadi maupun raw materialnya yang dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau ini kemudian dilakukan adjustment tentu impact-nya adalah ke semua segmen atau ke semua value chain-nya juga akan ikut naik begitu ininya. Nah, kalau ikut naik kan kemudian masing-masing subsektor tadi akan menjadi beban inflasi tersendiri. Ini yang harus hati-hati pemerintah karena juga nanti akan ada inflasi ikutan ya Mas. Jadi kalau dalam teori inflasi itu yang perlu diantisipasi adalah rasional ekspektasi dari para pelaku ekonominya yang kadang-kadang tidak terkait secara langsung pun Mas ikut mengambil bagian untuk juga menambah inflasi. Misalnya nih harga solar naik, nanti harga beras di pasar juga ikut naik gitu. Karena beras di pasar ini didistribusikan pakai solar juga begitu. Kalaupun tidak distribusikan pakai solar juga kadang-kadang ikut mengambil momentum untuk ikut dinaikkan atau ditambahkan harganya. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu dilakukan. Jadi pemerintah perlu kerja keras nantinya perlu memberikan batasan harga tertinggi untuk semua produk supaya inflasinya tidak menjadi semakin tidak terkendali begitu Mas. Jadi intinya perlu dihitung oleh pemerintah. Kalau inflasi solar ini dinaikkan sekian persen, maka ke semua elemen barang dan jasa ini kira-kira yang paling proporsional di kisaran berapa begitu. Nah, itu yang perlu dijaga oleh pemerintah. Kalau itu tidak dijaga, yang dikhawatirkan yang terjadi di masyarakat atau di ekonomi realnya justru semakin tidak terkendali. Ini
yang sudah kejadian di masa yang lalu secara historis data adalah demikian, Mas. Agar pergerakan harga komoditas tidak terlalu liar begitu ya. Tapi kalau kita lihat apa yang pemerintah lakukan, saya kemudian juga ingin mendapatkan pendapat Anda, Pak Komaydi. Beberapa waktu yang lalu pemerintah menetapkan HET untuk minyak goreng, tapi ini kemudian tidak berlangsung baik begitu ya. Nah, jika itu strategi yang Anda sampaikan tadi diterapkan mengikuti kenaikan dari harga solar subsidi, apakah ini mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang sama seperti yang kemarin pemerintah menerapkan HET untuk minyak goreng? Iya, biasanya kebijakan akan berlaku efektif ketika punishment maupun reward-nya jelas ya, Mas Iki. Jadi pemerintah juga perlu mengukur ketika melakukan intervensi tentu harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk terhadap ketersediaan pasokan begitu. Jadi kalau kemudian hanya satu aspek memperlakukan HET sementara pasokannya tidak tersedia, ya nggak bisa dilakukan juga begitu, Mas. Jadi harus satu paket ya. Jadi ketika swasta tidak mau, pemerintah harus bisa mengintervensi dengan produknya begitu, Mas. Baik, artinya masih ada instrumen-instrumen lain yang bisa dilakukan begitu ya. Baik, oke. Saya ingin juga semacam mendapatkan bayangan lah, jika kemudian akan dinaikkan untuk harga BBM, subsidi, LPG, dan juga listrik dalam waktu yang berdekatan lah. Secara prosentase sebaiknya di kisaran berapa persen, Pak Komaydi? Walaupun memang secara sinyal, Kementerian SDM sudah sampaikan kenaikannya juga yang nggak bakalan gede-gede banget gitu. Saya kira kalau masih di bawah 25% begitu, mudah-mudahan masih bisa terkendali ya, Mas. Jangan sampai terlalu besar begitu. Kalau mungkin apakah 10% sudah bisa cukup menolong, saya kira itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Baik, ya, dengan asumsi kenaikan 25%, sejauh mana ini akan membantu pemerintah untuk menghemat APBN? Atau mencegah agar tidak kemudian subsidi ataupun anggaran untuk subsidi ini membengkak, Pak Komaydi? Iya, secara fiskal mungkin nggak terlalu banyak menolong, tetapi secara edukasi publik ini cukup penting, Mas. Bahwa secara bertahap harus dilakukan penyesuaian harga begitu, Mas Iki. Baik, oke. Ya, ini juga memang perlu dilakukan ataupun disosialisasikan dari jauh-jauh hari begitu ya. Oke. Kalau bicara mengenai kapan, apakah Anda sudah bisa diprediksi kapan sebaiknya ini kemudian naik, Pak Komaydi? Kalau secara prosentase Anda tadi sampaikan 25% lah ya maksimal. Tapi secara momentum tentu saja mempertimbangkan kemarin kita juga ada PPN yang naik dari 10 menjadi 11% dan lain sebagainya lah. Nah, ini kapan sebaiknya? Saya kira after Idul Fitri mungkin akan lebih baik ya, Mas, kalau masalah momentum. Jadi perlu dilihat perkembangannya, kondisi Rusia Ukraina juga perlu dipertimbangkan, harga minyak kira-kira seperti apa juga perlu diperhatikan begitu, Mas. Baik. Mohon maaf ya, Mas. Baik. Oke. Baik, Pak Komaydi, mungkin kita akan jeda sejenak ya. Usai jeda berikut kita akan lanjutkan pemirsa dan tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kami masih berbincang bersama Bapak Komaydi Notonegoro, beliau adalah Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Tadi kita sudah bahas mengenai implikasi dari kenaikan BBM subsidi dan juga dari solar begitu ya, yang subsidi jika kemudian dinaikkan begitu. Lalu bagaimana dengan implikasi dari kenaikan listrik sendiri, Pak Komaydi? Iya, kalau listrik secara teoritis atau konsep sebetulnya dampaknya tidak sebesar BBM ya, Mas. Tetapi ada beberapa sektor-sektor yang terkait dengan kelistrikan, misalkan untuk industri-industri tertentu yang berbasis listrik, ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah ya, Mas, impact-nya begitu. Apalagi juga kalau nanti juga menyasar ke konsumen-konsumen tertentu, tentu nanti akan tambahan inflasi akhirnya juga perlu diperhitungkan begitu, bahwa dampaknya tidak sebesar yang BBM betul, tetapi kalau dinaikkan secara bersama-sama saya kira juga
ini perlu dikaji ulang ya Mas, karena nanti katakanlah ada beban 5 kalau terdistribusi dari 4 dan kemudian 1, apakah dipertimbangkan satunya untuk di take out dulu atau ditahan dulu, sehingga untuk sementara 4, nanti kalau masyarakat sudah siap baru ditambah lagi bebannya 1, begitu. Bahwa ini harus dilakukan penyesuaian secara jangka menengah dan panjang, bukan di dalam jangka pendek. Saya sependapat dengan pemerintah, tetapi edukasinya perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa memang untuk energi ini kan sebagian besar kita sudah impor, jadi perlu ada strategi jangka menengah dan panjang yang lebih baik supaya di masa depan ekonomi dan keberlanjutan pasokan energinya juga bisa terjaga. Saya kira narasi itu yang perlu dibangun terlebih dahulu kepada publik, Mas. Kemudian baru nanti kira-kira momentumnya kapan pemerintah silakan dipertimbangkan atau diukur terlebih dahulu. Ya, diperlukan sebuah strategi tarik ulur begitu ya. Betul. Oke, bicara mengenai upaya lain yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban anggaran pendapatan belanja negara atau APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebetulnya ada cara lain nggak Pak Komaydi? Selain kemudian opsi yang diambil adalah menaikkan harga untuk BBM, kemudian juga LPG, listrik yang bersubsidi. Iya, kalau tujuannya untuk mencari alternatif sebetulnya kemudian secara normatif tentu ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Efisiensi saya kira paling utama ya Mas, efisiensi anggaran. Jadi untuk anggaran-anggaran yang katakanlah bisa ditunda atau belum cukup prioritas katakanlah bisa ditahan terlebih dahulu kemudian direalokasi untuk di tambahan subsidi energi. Kalau dipandang subsidi energinya katakanlah masih diperlukan untuk menjaga daya beli maupun target-target ekonomi makro yang lainnya. Hal lain juga pemerintah bisa mengambil windfall dari beberapa kenaikan harga komoditas, misalkan CPO kita kan juga sebagian besar ekspor karena dari sekitar 50 juta ton kan sekitar 20 untuk domestik, berarti ada 30 yang kita ekspor. Berarti kita mendapatkan windfall dari sana. Kemudian batu bara kita juga mendapat lumayan besar ya Mas, dari 600 juta ton. Konsumsi domestik cuma 130, jadi ada 470 yang kita ekspor. Dengan harga yang tinggi sekarang, tentu pemerintah juga mendapatkan windfall. Itu kalau untuk mencari solusi, sekedar mencari solusi di dalam jangka pendek. Tetapi saya kira di dalam politik penganggaran jangka panjang, saya kira praktek-praktek seperti ini kan juga kurang tepat begitu ya Mas, karena juga harus dilihat produktivitasnya. Di sektor sana tentu juga ada kegunaannya tersendiri, sehingga kalau untuk jangka pendek, kalau ini darurat, saya kira tidak mengapa kalau itu sebagian direalokasi, tetapi di dalam jangka panjang tentu perlu pengaturan yang lebih baik lagi begitu Mas. Baik, ini semacam blessing in disguise begitu, sebagaimana kita tahu untuk kenaikan dari harga minyak mentah internasional yang signifikan ini memberikan dampak terkereknya harga-harga komoditas. Nah, dengan kenaikan harga minyak mentah internasional, pemerintah diperkirakan akan mendapatkan lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar 100 triliun rupiah. Sebetulnya seperti yang mungkin Anda tadi sampaikan, apakah sebetulnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk menambal subsidi energi atau seperti apa Pak Komaydi? Hitung-hitungannya begini Mas, kalau di dalam APBN 2022, kalau kalkulasi dari Reforminer, itu setiap kenaikan 1 US dollar itu ada penambahan sekitar 3 sampai 3,5 triliun ya dari migas. Tetapi untuk pengeluaran terkait sektor migas, subsidi energi listrik dan lain-lain itu sudah 4,5. Jadi ada selisih 1 triliun sendiri setiap satu kenaikan Mas. Artinya defisit begitu. Jadi kalaupun itu sebagian besar digunakan untuk menutup itu sebetulnya masih kurang juga begitu Mas. Nah, ini kenapa? Karena memang neraca kita sudah dalam posisi defisit. Kalau ditanya seperti apa yang perlu dilakukan, seandainya kita bisa kembali ke era kejayaan tahun 80-90, di mana produksi migas kita bisa mencapai 1,6 sampai 1,7 juta barel per hari, mungkin kita tidak panik hari ini malah ketawa Mas dengan kenaikan harga minyak karena kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa, tetapi kan kondisinya udah kebalik. Dan yang bisa dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah bagaimana kalau berupaya lagi mengembalikan era kejayaan itu, karena memang potensi-potensi cadangan kita masih cukup besar Mas, meskipun lokasinya berbeda dengan yang dulu ya. Sebagian sekarang ada di Indonesia Timur, ada di Laut Dalam, tetapi segala sesuatunya sebetulnya masih bisa kita upayakan untuk
kembali ke era kejayaan masa lalu gitu, Mas. Baik, jika energi subsidi sudah kemudian dinaikkan tapi tetap saja terjadi pembengkakan anggaran untuk subsidi energi begitu. Perlukah pemerintah melakukan realokasi anggaran secepatnya dan pos mana yang sebaiknya kemudian bisa direalokasi lah untuk kemudian menutupi ataupun menambah lah subsidi energi yang memang membengkak, Pak Komaydi? Iya, saya kira beberapa pos-pos seperti infrastruktur yang masih mungkin untuk ditunda pelaksanaannya, Mas, yang ini IKN? saya kira bisa direalokasikan begitu untuk pengeluaran-pengeluaran lembaga negara yang beberapa hal yang katakanlah bisa ditunda juga bisa dilakukan, misalnya untuk studi banding begitu ya. Untuk IKN juga bisa? Ya, IKN saya kira juga perlu dipertimbangkan karena begini, Mas, yang paling penting adalah bagaimana di dalam jangka pendek dan menengah ini survive terlebih dahulu begitu. Baik. Kemudian baru memikirkan untuk jangka panjang begitu, Mas Vicky. Saya kira pemerintah sudah tahu pasti jawabannya sebetulnya, Mas, tinggal kemauan politik antara teman-teman di DPR dengan teman-teman di eksekutif untuk memikirkan bagaimana mana-mana yang prioritas terlebih dahulu begitu, Mas.